I wonder have I done my best for Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Jumpa lagi dalam podcast Ministry GKI Pakuwon. Dalam rangka bulan musik, serial podcast Ministry kita akan berkisar seputar musik gereja. Think of His great sacrifice at Calvary. I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder have I done my best for Jesus when He has done so much for me. Halo, selamat malam saudara-saudara sekalian. Kembali lagi bersama saya, Kak Xavier. Pada malam hari ini, kami kembali akan menemani saudara-saudara semua dalam tema Story Behind the Hymn. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua, ada Kak Arya Pras. Selamat malam, Kak Arya Pras. Malam. Saya akan mencoba memperkenalkan kepada saudara-saudara sekalian, siapa sih Kak Arya Pras ini? Kak Arya Pras atau nama lengkapnya Arya Prasetyo Adi merupakan tenaga pelayan gerejawi bidang musik dengan basis pelayanan di GKI Puri Indah. Kak Arya Pras ini rupanya, saudara-saudara, adalah seorang musisi profesional loh, dan juga musisi band-band nih, termasuk juga band di kafe. Wah, ini yang suka nongkrong-nongkrong di kafe nih, jangan-jangan pernah ketemu nih sama Kak Arya Pras nih, pernah dengerin Kak Arya Pras bermain musik gitu ya. Kak Arya Pras ini pernah rekaman untuk album dan juga acara televisi. Wah, keren banget deh pokoknya. Dan yang lebih keren lagi nih ya saudara-saudara, kecintaan Kak Arya terhadap musik akhirnya membawa Kak Arya untuk menempuh studi musik gereja di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, atau sekarang namanya STFT Jakarta, pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Dan kemudian Kak Arya melanjutkan pendidikannya di Singapore Bible College dengan meraih gelar Master Church Music di tahun 2021. Setelah itu, Kak Arya terlibat dalam berbagai pelayanan musik, di antaranya sebagai conductor dan arranger Triangle Orchestra, pemusik di Sidang Raya PGI, dan juga Sidang Raya Dewan Gereja Asia. Kak Arya juga sempat menjadi arranger dan sutradara dalam acara perjalanan musik gereja dari masa ke masa, serta drama musikal Ratapan dan Tangisan, dan juga dalam Malam Madah dan Sabda GKI Guntur. Selain itu, Kak Arya juga sempat menjabat menjadi juri Pesparawi Jawa Barat di tahun 2020, dan kerap kali hadir menjadi pembicara dalam berbagai seminar maupun simposium liturgi dan musik gereja. Saat ini, Kak Arya aktif sebagai TPG atau tenaga pelayan gerejawi dengan basis pelayanan di GKI Puri Indah. Pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Arya nih ya. Sebelum ngobrol-ngobrol nih ya Kak Arya, saya tuh mau ngajak Kak Arya dan saudara-saudara semua untuk dengerin satu lagu nih. Tentunya lagu ini adalah lagu yang sudah familiar banget nih. Kalau udah lama jadi orang Kristen, udah lama jadi orang GKI, terus masih nggak tahu lagu ini, wah parah, keterlaluan banget nih. Ayo kita denger nih ya, lagu yang familiar itu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
Saya ada satu cerita nih ya. Dari zamannya saya masih anak remaja nih ya. Jadi pengurus juga di komisi remaja. Sampai gede ya, sampai saat ini. Tiba-tiba ya kepepet harus bikin tata ibadah. Nah biasanya nih ya, kalau udah bingung cari lagu persembahan, udah kepepet banget nih ya. Lagu apa lagi nih yang dipakai buat persembahan? Akhirnya karena the power of kepepet, jadi milih lagu ini deh, NKB 199. Adakah yang terbaik ku berikan? Akhirnya jadi kebiasaan tuh. Kalau bingung cari lagu persembahan, yaudah deh pakai NKB 199 dan terus gitu ya. Akhirnya karena sering dipakai buat lagu persembahan ya udah familiar nih akhirnya. Familiar, udah hafal banget deh, udah tahu banget nih lagu. Cuman sekedar tahu nih kayaknya nggak cukup nih, karena ini lagu udah familiar banget nih buat saya dan buat banyak orang Kristen, terutama orang GKI gitu ya. Jadi kita nih kepo, Kak Arya. Kepo, ini lagu yang biasa kita nyanyikan ini tuh punya makna apa sih? Terus juga ada sejarah apa sih? Apa yang melatar belakangi si pencipta lagu sehingga kemudian menulis dan menciptakan lagu ini? Mungkin Kak Arya bisa berbagi knowledge pada malam ini bersama-sama dengan kami semua. Oke, selamat malam semuanya. Lagu ini terutama digunakan dalam liturgi GKI bukan hanya persembahan tapi dalam ranah respons. Dalam liturgi GKI itu terbagi dalam 4 ordo dan ini ada sering digunakan di ordo yang terakhir yaitu respon. Nah, baik itu pihak persembahan maupun pengutusan ya, meskipun di beberapa gereja juga banyak juga dipakai di lagu kedua setelah kata pembuka. Cerita mengenai lagu ini, ada 2 orang yang cukup penting dalam proses pengubahan lagu ini. Satu adalah penggubahnya sendiri, orang yang menulis lagu, namanya Ensing Edwin Young. Saya nggak tahu gimana melafalkannya dengan benar. Ini ENSIGN, Ensing atau Ensign atau apa, saya kurang tahu. Dia ini menulis lagu. Proses penulisan lagu itu kan ada banyak metodenya ya. Tapi proses kreatif yang dia alami ini, proses penulisan ini berasal dari cerita seseorang. Cerita seseorang ini, orangnya ini adalah Edward Spencer. Jadi, saya bicara sedikit dulu mengenai proses penciptaan lagu. Nah, biasanya proses penciptaan lagu ini terjadi pada saat seseorang melihat atau mengalami atau mendengar atau berhadapan dengan satu situasi tertentu, baik itu situasi yang dihadapi dirinya sendiri maupun yang dihadapi orang lain. Dalam hal ini tentunya situasi yang dihadapi orang lain, karena dia mendengar cerita dari orang lain kan, dari Edward Spencer. Lalu setelah dia mendengar itu, jadi di satu sisi ada situasi yang dihadapi, lalu di sisi lain dia mengaitkan situasi itu dalam posisi lagu gerejawi atau lagu rohani, dia memposisikan merelate lagu pengalaman itu dengan pengalaman iman dan ajaran-ajaran teologi yang dia dapat gitu. Jadi ada 2 faktor ya. Satu sisi kejadian yang dialami atau yang dilihat atau yang didengar. Satu sisi adalah pengalaman rohani atau juga pengajaran-pengajaran yang sudah pernah diterima, pengalaman iman. Sehingga terciptalah sebuah lagu ini. Nah, sekarang kita ke Edward Spencer. Apa yang dialami oleh Edward Spencer? Jadi cerita apa yang didengar oleh Edwin Young? Si Edward Spencer ini adalah seorang pemuda. Dia kuliah di sebuah universitas. Dia juga merupakan seorang atlet renang. Singkat cerita, suatu saat dia mendengar suatu panggilan emergensi dari pantai karena ada banyak orang tenggelam. Kondisinya lagi di dekat pantai. Kenapa banyak orang tenggelam? Karena ada 2 kapal yang bertabrakan. Jadi ada banyak orang yang coba bertahan hidup gitulah dari kapal tenggelam gitu. Jadi meraih apa aja, kayu atau runtuhan kapal gitu supaya mereka tuh bisa tetap ada di atas air. Secara refleks kan pasti orang-orang mencoba menolong, termasuk si Edward Spencer ini. Dia masuk ke air, dia tolong satu persatu. Semakin banyak dia menolong, tentu kan semakin banyak tenaga yang dia perlukan gitu. Menolong orang dari kondisi seperti itu kan agak susah juga ya. Ada yang udah ngos-ngosan gitu, ada yang udah kehabisan tenaga, jadi beban renang 2 orang ditanggung 1 orang sama dia sendiri gitu. Saya bayangin sih itu tindakan yang memang butuh tenaga sangat banyak. Dan hebatnya pada saat itu si Edward Spencer ini berhasil menyelamatkan 17 orang. Teman-teman di sekitarnya, lalu ada orang-orang juga yang berkerumun di situ sudah mengingatkan sebenarnya ke Edward Spencer ini. Ini orang kalau kebanyakan nolongin orang nanti dianya sendiri
yang akan kolaps, dianya sendiri yang akan jadi korban. Nah, mereka udah memperingatkan, udah cukup, kamu udah cukup banyak menolong orang, udah banyak banget gitu. Tapi dia ini tetap ngotot terjun lagi, dan pada tindakan pertolongannya yang ke-16 dia tuh akhirnya kena kepalanya terantuk sehingga dia kolaps. Sesaat sebelum dia kolaps tadi kan udah diingatin ya sama orang-orang di situ gitu bahwa udah cukup. Dan dia selalu menjawab, sudahkah yang terbaik kuberikan gitu ya, menjawab have I done my best, apakah saya sudah melakukan yang terbaik. Pada saat dia kolaps, dia dibawa ke rumah sakit, kalimat itu yang dia ucapkan terus gitu, have I done my best gitu. Sudahkah yang terbaik kuberikan. Itu terus selama semalaman di rumah sakit juga. Menurut catatan-catatan yang ada, dia selalu bilang begitu gitu, selalu mengatakan itu, apakah saya sudah melakukan yang terbaik. Dia selalu mempertanyakan dirinya bahwa sebenarnya saya udah melakukan yang terbaik belum sih gitu. Setelah dia kolaps tuh dia berhasil hidup kembali gitu, cuman kondisi fisiknya tidak bisa normal seperti semula. Ada dampak ya dari kolapsnya itu, sehingga dia udah nggak bisa kayak dulu lagi. Waktu berlalu, pada akhirnya Edward Spencer ini ketemu dengan Edwin Young. Edwin Young ini adalah seorang dekan di departemen School of Music gitu di sebuah universitas. Edwin Young ini mewawancari Edward Spencer dan dia menceritakan bahwa itu pengalaman yang begitu mengesankan sebenarnya bagi Edwin Young. Dia melihat bahwa wah gila ya, ini ada seseorang yang berani mengorbankan dirinya demi orang lain gitu. Nah, setelah mendengar cerita itu, akhirnya Edwin Young ini menulis sebuah lirik gitu, yang judulnya adalah Have I Done My Best for Jesus. Edwin Young ini menambahkan kata Jesus di belakangnya, dan isi-isi lagu juga relate dengan apa yang Edward Spencer lakukan. Edwin Young ini juga mengaitkan bahwa kalau kita melakukan yang terbaik buat Yesus, aplikasinya adalah kita memberikan diri kita bagi orang lain. Itu kan juga sebuah doktrin iman Kristen. Kita memberikan yang terbaik, ya kita memberikan diri kita bagi orang lain seperti Yesus yang sudah memberikan dirinya bagi umat manusia. Satu cerita lagi yang cukup membuat saya amazed gitu ya, bahwa pada saat Edwin yang ketemu Edward Spencer ini, dia nanya, dari semua korban yang telah kamu selamatkan itu, ada nggak yang ngomong terima kasih sama kamu? Dan jawaban Edward Spencer adalah tidak ada satupun yang ngomong terima kasih atau menemui Edward Spencer. Saya di situ membaca kisah ini, saya pribadi sangat terinspirasi oleh orang ini, bahwa kalau kita melakukan apa yang terbaik buat Yesus dan kita melakukan sesuatu buat sesama, ya kita nggak perlu juga diketahui orang banyak, meskipun pada kenyataannya ya nanti coba kita relate dengan kehidupan musik gereja ya, mungkin gitu. Ini cerita di balik lagu sampai situ dulu. Wow, yang bisa saya katakan ya setelah dengar makna lagu ini, terus latar belakangnya, satu kata itu pertama ya, wow gitu ya, speechless. Dengar ceritanya, oh ternyata kayak gini ya lagunya ya. Akhirnya saya merasa setelah mendengar tadi ya penjelasan dari Kak Arya, ketika saya hanya menjadikan ini lagu kepepet untuk persembahan, kok kesannya bagi saya adalah sangat-sangat mengurangi makna asli dari lagu ini ya. Karena kan hanya fokus pada di frase atau kalimat awal tuh ya, sudahkah yang terbaik diberikan dalam kacamata persembahan. Tetapi ternyata Spencer ya mengatakan sudahkah yang terbaik kuberikan itu dalam kisah ketika ada seseorang yang pertama nih yang saya bisa catat adalah ketika seseorang rupanya keluar dari zona nyaman dan zona amannya, karena itu kan danger banget gitu ya. Kejadian terus dia mulai nolongin orang aja tuh udah danger, ditambah dia push ya, effort banget untuk nolongin 16 orang itu lebih danger lagi gitu ya, bisa aja collapse dan kelelahan dan dia mungkin bisa kena macam-macam gitu ya. Itu ketika seseorang keluar dari zona nyaman dan zona amannya. Dan yang kedua, ketika dia tanya oleh Edwin Young, berapa orang sih yang mendatangi kamu dan mengucapkan terima kasih? Saya menduga bisa jadi malah banyak orang itu udah nggak kepikir, bahkan lupa ya sama orang yang nolong gitu ya, karena namanya dalam kondisi bahaya yang mengancam gitu ya taunya saya udah diselamatin aja, siapa yang nolongin bisa jadi nggak kepikir dan nggak ingat siapa gitu ya. Tapi yang menjadi fokus Spencer justru adalah menyelamatkan nyawa, dan menyelamatkan nyawa tanpa mengharapkan penghargaan, tanpa mengharapkan
diapresiasi sedemikian besar ya. Justru yang menjadi fokus utama kenapa dia give the best for Jesus itu, yang saya dapat pahami dalam Spencer, dalam kisah ini adalah dia fokus to humanity, pada kemanusiaan, menolong nyawa, sebanyak mungkin nyawa harus bisa ditolong ya. Dan itu yang kemudian membuat saya jadi wow gitu ya, ini ternyata sedalam itu makna ini lagu. Dan saya juga tertarik untuk mempelajari lebih dalam nih tentang lagu ini nih. Jadi saya punya pertanyaan, sebaiknya ya di dalam tata ibadah, di dalam liturgi nih, lagu ini kan berarti berbicara tentang penghayatan ya, segitu dalamnya penghayatannya. Lebih baik lagu ini digunakan pada bagian apa di dalam tata ibadah, dan bagaimana seharusnya lagu ini dinyanyikan gitu ya. Maksudnya ya kan orang taunya cuman karena beri yang terbaik, ya udah jadi persembahan gitu. Nah, itu gimana Arya? Kalau di ibadah ya tergantung tata ibadahnya dan flow ibadahnya ya. Di persembahan juga nggak salah sih. Tapi di tempat-tempat lainnya juga bisa, misalnya pengutusan. Kalau nanya bagaimana lagu ini sebaiknya dinyanyikan, memang ada banyak versi ya lagu ini dinyanyikan. Cuman kalau menurut saya dari segi aransemen, sebaiknya lagu ini di aransemen untuk menimbulkan rasa introspeksi yang dalam bagi umat. Gitu. Karena jadi bukan di aransemen dengan aransemen yang ceria gitu. Ya kita kan harus semangat atau bukan, tapi ini lebih kepada introspeksi sehingga umat bisa melihat sebenarnya udah belum sih kita melakukan yang terbaik. Apa aja sih tindakan yang udah kita lakukan bagi sesama kita gitu. Gimana kita melihat berapa banyak kita mencari orang yang terhilang, atau berapa banyak kita menemani orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Itu kalau dari saya ya. Kalau genre musiknya apa ya tentu nggak bisa disebutkan satu persatu ya. Cuma kita perlu, pada intinya adalah aransemen ini yang membuat bisa introspeksi secara mendalam. Refleksi, mengevaluasi diri, berkaca mengingatkan diri ya betul. Berkaca diri gitu ya. Ini bisa jadi pesan, yuk kita untuk mengintrospeksi diri kita lagi nih ya, mengingat pada diri kita kembali. Apakah selama ini tuh di dalam perjalanan kehidupan kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik, dalam artian kita ini bisa melepaskan sejenak lah, paling tidak melepaskan sejenak zona nyaman kita. Ada baiknya kadangkala kita perlu berkorban, mungkin berkorban yang tidak harus selalu berkorban yang muluk-muluk gimana ya, dalam hal-hal kecil kita, sudahkah kita berkorban sebagai mewujudkan yang terbaik? Apakah ketika kita melakukan hal-hal kecil bisa menjadi berkat bagi sesama kita, ya kita lakukan itu dengan kesadaran bahwa orang memerlukan bantuan ya kita tolong, atau jangan-jangan justru saya mau nolongin orang supaya kemudian orang bisa menghargai saya gitu ya. Dua poin yang saya tangkap ini yang kemudian terus-menerus ada di pikiran saya gitu ya, karena definisi dari peduli adalah orang peduli ada dua. Peduli karena memang peduli untuk kondisi ya, untuk kemanusiaan. Ada yang peduli supaya orang kemudian melihat pada dirinya. Tetapi dari kisah yang saya bisa tangkap dari kisah Edward Spencer nih, dia justru peduli karena memang ya ada orang-orang yang harus ditolong nyawanya gitu, untuk diselamatkan nyawanya. Sehingga kemudian dia berkata, sudahkah yang terbaik kuberikan ini yang terbaik supaya setiap orang yang saya tolong ini bisa kembali memperoleh kesempatan untuk hidup ya, tidak terancam nyawanya gitu ya. Ada lagi yang ditambahkan? Ya, saya menghubungkan ini dengan pemusik gereja ya, bidang saya di situ gitu. Dan ya sebenarnya bisa diterapkan juga bagi semua orang gitu. Menghubungkan antara posisi Edward Spencer dan pemusik gereja. Dia kan posisinya pada saat itu dia juga sebagai atlet. Dan dia pada saat itu sebagai atlet yang cukup bagus prestasinya. Apa sih pencapaian tertinggi seorang atlet? Pastinya semua atlet pencapaian tertingginya adalah berdiri di podium dan memegang medali emas. Yang paling tinggi adalah kejuaraan dunia. Saya nggak tahu kejuaraan yang lebih tinggi dari dunia tuh kan kayaknya kita belum nemu lah. Kejuaraan antar planet. Tapi tadi saya tertarik dengan kata-katanya Xavier bahwa meninggalkan zona nyaman. Bahwa kita bisa belajar di sini bahwa ternyata pencapaian tertinggi seorang atlet itu bukan hanya podium
dan medali emas. Tapi saat dia bisa mengorbankan dirinya keluar dari zona nyaman tadi dan menyelamatkan nyawa 17 orang, itu kan nggak bisa dibandingin sama medali emas. Berapapun medali emas yang dia dapat, kejuaraan manapun yang dia juarai, dia sudah sampai pada tahap bahwa benar-benar saya mau melakukan yang terbaik dari apa yang saya miliki. Kemampuan dia berenang ya memberikan yang terbaik, ya udah memberikan yang terbaik aja tanpa pamrih gitu, dengan ketulusan. Sehingga itu meninggalkan zona nyaman dia, sampai dia juga nggak bisa jadi atlet lagi karena kondisinya turun. Dia udah nggak bisa naik podium, buru-buru naik podium. Bertanding lagi juga mungkin dia udah nggak bisa, tapi dia membawa arti bagi hidup sekian banyak orang. Saya menghubungkan dengan pemusik gereja atau pemusik lah pada umumnya. Apa sih kebanggaan paling tinggi seorang pemusik? Kalau di konservatori itu kebanggaan paling tinggi adalah kalau dia bisa konser di concert hall ternama, atau kalau bagi pemusik-pemusik rekaman dia bisa rekaman di studio musik yang paling bagus di dunia, misalnya di Abbey Road di Eropa sana gitu. Kalau bagi pemain orkes dia bisa bukan hanya konser di concert hall yang ternama, tapi dia bisa konser bersama orkestra yang prestis lah di dunia gitu ya, yang terbaik gitu. Itu sudah pencapaian. Kalau bagi musisi-musisi panggung gitu, dia bisa manggung di panggung-panggung besar yang mungkin kalau di Indonesia ya yang kemarin baru ini di mana ya, Jakarta International Stadium gitu yang heboh gitu, atau di Senayan gitu ya. Itu pencapaian tertinggi para musisi. Tapi bagi kita pemusik gereja, pencapaian tertingginya apa sih? Apakah benar di situ? Saya menarik pelajaran dari Edward Spencer ini bahwa pencapaian tertinggi seorang pemusik gereja bukan dari apresiasi yang orang berikan, tapi seorang pemusik gereja bisa mencapai pencapaian tertinggi saat musik yang dimainkannya itu memberi arti bagi umat yang menyanyikannya. Jadi bukan pujian, bukan aplaus, tapi bagaimana musik itu memberi. Jadi musik itu bukan sarana untuk mendapatkan aplaus, tapi sarana untuk memberi, baik itu kepada umat, ya kalau zaman sekarang umat onsite gitu ya, ada umat online juga ada juga kan gitu. Sekarang medianya justru lebih luas gitu. Bagaimana lagu itu bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan karya-karya itu gitu. Ada orang yang diingatkan, ada orang yang jadi terinspirasi dari lagu itu, atau mungkin lagu itu bisa menjadi bekal kehidupan dia yang mengingatkan dia terhadap panggilannya sebagai orang Kristen. Nah, bagi saya, bagi pemusik gereja itu lebih penting gitu daripada sekedar pujian, daripada kita tampil gitu ya, dikenal orang. Bagi saya itu nggak terlalu penting gitu. Nah, saya mengaitkan ini lagi juga dengan dua jenis musik konser dan musik film. Saya mengaitkan kalau podium tadi menganalogikan dengan musik konser. Orang nonton konser gitu, wah senang nonton konser, bagus, ya udah, tapi udah bagus aja. Tapi kalau musik film, itu kan komposernya nggak dikenal kan. Apakah selesai film kita nyari siapa sih yang bikin musiknya? Enggak. Kita nggak, yang ketahuan artisnya. Tapi kalau di konser kita tahu kan siapa yang mau ditonton. Masa ya kita nonton konser nggak tahu siapa yang mau nonton siapa? Kan nggak tahu. Ya, kan pasti tahu. Kita pasti mau nonton konsernya ini ya, kita pasti tahu. Tapi musik film nggak. Yang bikin musik film itu kita rata-rata orang nggak tahu gitu ya. Hanya segelintir orang yang tahu gitu. Ya saya tahu karena saya musisi gitu ya. Saya nyari tahu siapa ini gitu. Tapi bagaimana musik itu membuat kesan film itu jadi berbeda kan? Coba nonton film horor tanpa musik, cobain aja tanpa bunyi. Kita nggak jelas ini horor apa film horor sambil komedi gitu kan. Nggak tahu juga kan gitu. Kadang-kadang gitu ya kita nggak tahu gitu. Itu peran musik tuh di gereja seperti itu. Jadi memberikan arti seperti si Edward Spencer ini, dia sudah mencapai pada tingkat ketulusan dalam memberi tadi, seperti apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita gitu, dan apa yang Tuhan Yesus contohkan gitu, memberikan dirinya untuk mati. Nah, kira-kira seperti itu. Saya coba tangkep ya, seorang musisi gereja, pemusik di gereja itu merupakan sarana, ya bisa dikatakan sebagai sarana, sebagai alat untuk memperjumpakan umat dengan Tuhan. Saya jadi menangkap seperti itu ya. Mereka main musik bukan cuman sekedar ngiringin ibadah. Jadi buat para pemusik di dalam ibadah nih perlu menghayati kembali bahwa kita yang bertugas sebagai pemusik ibadah merupakan sarana yang memperjumpakan antara umat dengan Tuhan. Seperti halnya tadi ya, saya tertarik juga. Saya pas tadi Kak Arya ngomong
kadang-kadang film nggak ketahuan komposernya siapa. Iya juga sih. Ada beberapa film yang justru setelah 10 tahun saya nonton, 10 tahun kemudian saya baru tahu, oh ternyata dia tuh komposernya gitu. Tapi peranan dia justru sudah sangat baik ya. Bisa membuat orang jadi menikmati film yang ditontonnya. Kalau adegan yang lucu bisa ketawa, adegan yang dak-dikduk itu juga benar-benar dak-dikduk karena iringan musiknya. Yang terpenting bukan seberapa hebat kita diakui, tetapi sudahkah peran tersebut kita lakukan dengan sangat baik ya. Termasuk juga untuk para pemusiknya, sudahkah peranan kita sebagai pemusik gereja, sudahkah kita benar-benar nih ya melayani untuk memperjumpakan umat dengan Tuhan di dalam penghayatan, di dalam ibadah gitu kan ya. Oke, baik. Saya melihat waktu ya. Ini saya asik banget nih ngobrol sama Kak Arya ya. Cuman kalau dilanjutin lagi nih lama-lama besok pagi baru selesai nih ngobrol-ngobrolnya. Oke, semoga di lain kesempatan kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya dengan topik yang lebih beragam lagi ya Kak Arya ya. Oke, Ya. Terima kasih banget ya Kak Arya sudah berbagi knowledge tentang NKB 199 ya, lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan. Banyak insight, banyak pengetahuan yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini, dan tentunya terima kasih banget ya Kak Arya. Saya terima kasih juga udah diundang, udah boleh berbagi ya. Semoga ini bisa menguatkan dan merefresh kembali panggilan pelayanan kita, khususnya ya, saya sebagai pemusik gereja gitu ya. Saya juga diingatkan dengan cerita ini gitu. Dengan membaca kisah ini juga saya juga diingatkan, wah iya ya. Ini membangkitkan kembali semangat pelayanan kita gitu. Api pelayanan seperti yang menjadi background virtual kita di hari ini. Yang ada di tengah nih ya. Ya. Keep the fire on dan jangan biarkan api itu padam ya. Teruslah menyala. Oke, Kak Arya, terima kasih sudah join, dan terima kasih untuk saudara-saudara semua yang sudah mau kami temani ya di dalam podcast pada malam hari ini. Dan tentunya masih ada edisi-edisi lain ya dari podcast ini. Jangan kemana-mana, karena podcast ini akan kembali dengan topik-topik yang jauh lebih membuat kita, wow, ternyata gini ya. Dan juga jangan pindahkan channel Anda, karena sewaktu-waktu Kak Xavier bisa saja kembali untuk saudara-saudara semua. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Alleluia.